Hey gengs, apa kabar? Ya kan? Hari ini kita akan ngomong mingguan buat kripto, forex, and US stock. Apakah emas, komoditi kembali up dan DXY akan test support gitu ya, dan koin-koin menyusul, dan bagaimana dengan saham US yang oke untuk di hold ya kan? Nah, seru nih, soalnya minggu ini kayaknya minggu yang lumayan banyak ya buat financial financial stock ya, saham-saham finance atau keuangan yang ada di US. Lalu juga minggu ini akan ada Mr. Powell ngobrol gitu ya guys ya. Jadi sentimennya seperti ini nih. Gue lihat bahwa biasanya tuh ya gold sama bonds gitu ya, atau surat utang gitu ya, itu biasanya berbanding terbalik. Nah, kebetulan nih yields ya lagi turun nih. Ya makanya kenapa saham gold gitu ya mulai naik dikit ya, sambil kita lihat nih apakah dia akan menuju trennya atau enggak. Lalu seperti yang kalian lihat yang ada di sini nih guys, nih yang di sini nih, ini adalah seasonality di bulan Juli. Ya, biasanya ditarik rentang 5 sampai 10 tahun apa yang terjadi. Nah, kalau di S&P 500 atau SPX gitu ya, indeks ya, biasanya dia kalau di 5 tahunnya dia naik tuh biasanya 3,8. Biasanya naik 3,8%. Nah, sedangkan kalau ditarik rentang 10 tahun gitu ya, termasuk dari ininya itu kalau nggak salah memang sampai 24%. Interestingly juga kita lihat adalah gold ya. Gold atau XAU USD itu juga sama tuh. Jadi naik 2,69% ya di 5 tahun dan 2% di 10 tahun. Ya, lalu yang kita lihat juga USD JPY melemah, USD CAF melemah, USD CAF melemah, Euro USD melemah. Jadi most likely USD itu melemah biasanya. But then again guys, ini adalah data statistik. Tetap aja lo harus lihat market atau lo lihat chartnya ya, in daily basis apakah dia memang sudah di atas, sudah melanjutkan uptrend atau enggak ya. Dan ini juga bilang bahwa belum tentu tuh uptrend ya, tapi back and forth. Tapi memang bulan Juli biasanya memang seru gitu ya. Nah, yang kedua adalah Mr. Powell akan ngomong nih kalau nggak salah tanggal 15 ya, 15 Juli ya di sini nih. Target tanggalnya 15 Juli, dan juga seperti biasa ada unemployment claim dan inflation Fred Powell tuh kalau nggak salah di sini nih. Fred Powell tuh kalau nggak salah di tanggal 14 atau 15 gitu ya. Lalu ada CPI, Customer Index gitu ya, Customer Purchase Index. Lalu juga ada beberapa core retail sales ya. Jadi kita lihatnya retail salesnya meningkat nggak. Kalau meningkat salesnya berarti memang inflasi memang berjalan gitu ya guys ya. Lalu setelah itu gua akan bahas mengenai koin. Lalu ada saham-saham yang menurut gue masih lucu ya kita ambil, seperti Google, VB, ya, Facebook ya, V atau Visa, PayPal, Moderna, dan Zoom. Ya, itu seru-seru tuh ya guys ya. Kalian boleh ambil di hold, boleh banget tuh di hold, boleh banget ya. Tapi tentunya tetap pasang stop loss ya. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah ada earning per share report yang akan terjadi buat financial company, yaitu JP Morgan, Wells Fargo, Citi, dan Morgan Stanley ya. Nanti kita lihat. Oke guys, sebelumnya kita akan lihat mengenai SPX 500 ya dan DXY. Ini sebentar, gue masuk ke sini SPX 500. Ya, seperti kalian lihat ya, lancar ya. Kalau proyeksinya sih kayaknya nyampe 48 ya. Tapi 43, 49 ya. Kalau lo ngambil dari sini aja nih, udah mantap jaya ya, apalagi dari sini. Best time ya guys ya. Kalau kalian trading di indeks, ambil aja mendingan ya, sambil pasang stop loss di bawah MA20 ya. Mantap jaya sampai ke atas. Lalu setelah itu kita US 30 atau Dow Jones juga sepertinya masih seru ya guys ya. Dow Jones Index ya.
Ya, sepertinya dia akan breakout juga nih. Dow Jones agak-agak slow gitu ya. SPX 500 yang lebih lumayan ya guys ya. Kalau dia breakout guys, ini seru nih ya. Ya, kalau dia breakout ya ini seru 3485 ya, mungkin bisa menuju 3600-nya. Ya, 36.000, sorry, 36.000 ya, dan ini proyeksinya kayaknya kalau lihat dari yang sini ya, mungkin bisa sampai area 40.000 ya, kita lihat aja. Tapi bentuknya ini udah lumayan seru ya guys ya, mudah-mudahan nyampe 36.000, 37.000. Oke, lalu setelah itu ada dollar index, US dollar currency compare to major yang ada di major currency yang ada di dunia ini, kayak GBP, Euro ya, Jepang, Canadian Yen ya, Swiss franc dan segala macam ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat memang kayak nggak kuat ya di sini ya. Kita lihat aja dia hari ini mau ngetes support ya. Minggu ini mau ngetes support ya di sini ya. Apakah dia akan turun lebih dari 91 ya, atau mungkin dia akan naik? Kita lihat ya dari retail sales price-nya seperti apa gitu ya. Nanti data-data statistiknya seperti apa ya. Dan wajar kalau dia bullish ya guys ya, karena memang perbaikan sudah terjadi gitu ya. Seperti yang kalian lihat di sini ada inverse ya. Jadi kalau misalnya dia naik lagi mungkin bisa lumayan. Tapi kita lihat ya apakah yang lain juga ikut mengiringi gitu ya. Lalu ada XAU USD guys. XAU USD juga sama ya guys ya. Jadi karena kemarin ada inian. Kalau kita lihat dari monthly ya, gua akan kasih lihat lo di monthly dulu. Kalau kita lihat di monthly guys, bentar ya. Oke. Kalau gua kasih lihat kalian di monthly, ini memang ketahan nih. Ya, sebentar. Kok begini sih? Nah, kalau kita lihat di sini ya guys ya. Ya, ini ketahan nih. Ya. Tuh. Ya. Nah, kita lihat nih apakah dia memang akan naik atau enggak. Kita lihat ya, tapi udah bikin air high nih di sini ya. Apakah dia bisa naik tembus dari 1918 ya? Ya, kalau nggak bisa harus hati-hati ya guys ya. Ya, terutama di sini nih. Set. Kalau dia tembus 1918 ya, terbentuk double bottom ya. Kelihatan kayak double bottom ya, dari 17.33 menuju 19.15. Ya, kita lihat apakah dia memang bisa menuju ke atasnya. 2200. Sini ya, kita lihat ya, pas banget ya. Kita lihat apakah dia akan menuju seperti itu atau enggak gitu ya guys ya. Dari bentuknya sih masih ada kemungkinan dia bullish, asal dia nggak tembus dari 1675 nya gitu ya. Kita lihat aja apakah dia akan menuju 2100 2200 nya. Oke. Lalu setelah itu ada oil ya. US oil ya, kita lihat ya guys ya. Jadi kalau di US oil juga sama nih ya guys ya. Kalau di tadi di XAU USD, sorry, itu di monthly ya. Lalu di daily ya, kita lihat ya apakah dia bisa lewat ya dari arah sini. Kalau iya dia bisa lewat ya guys ya. Ya. Mungkin mudah-mudahan ya kan. Mudah-mudahan kalau dia bisa lewat dari sini, mudah-mudahan sampai sini dulu nih, 1863 ya. Kita berharap dia bisa tembus dari 1910-nya, mungkin akan lebih seru ya. Lalu setelah itu kalau di 4 hours, kalian mau ngambil seperti apa? Kalau menurut saya best thing adalah naik up ya.
sambil kita lihat-lihat. Mungkin bagus untuk ambil di hari Selasa ya guys ya. Kita tunggu satu candle lagi ya. Kalau dia tuh tembus di atas 18.19 mungkin boleh sampai 18.41 atau 18.55. Oke. Lalu untuk US oil tadi yang seperti gue bilang, US oil masih naik lagi ya setelah kemarin ada beberapa koreksi ya. Dia naik lagi dan menurut gua koreksi yang ada di sini bisa extrapolate dia punya wave sampai ke 80 sampai 77 ya guys ya. Jadi mudah-mudahan dia naik lagi ya teman-teman. Kalau misalnya mau ambil monggo ya, udah lumayan seru ya one day-nya. Lalu di 4 hours kita lihat bahwa dia sudah keluar juga nih ya. Jadi SL di bawah 73 mungkin bisa dibeli di area 74 atau 75, mudah-mudahan bisa nyampe 77 atau 80. Oke. Lalu setelah itu kita lihat mengenai nikel ya. Lihat ya, nikel kalau kalian ada yang pegang di nikel, ya. Nah, di sini kalau XAG USD kayaknya agak-agak masih ini ya guys ya. Tuh, ya, masih long way to go ya. XAG USD, jadi mungkin kalau di atas 27.06 mungkin baru dilihat gitu ya. Di sini kita baru bisa lihat di 1 week juga masih ya so-so lah ya. Kita tunggu aja tembusnya. Kalau tembus dari 28.352 baru seru ya guys ya. Oke, lalu untuk nikel kalau menurut gua masih lumayan ya guys ya, masih naik dan sudah jebol ya kalau nggak salah 18.750 ya. Ini di sini gua taruh ya di daily. Wadidaw, dia jadi udah keluar ya guys ya. Ini bakalan seru apalagi untuk saham-saham Indonesia yang punya ini ya. Ini mudah-mudahan sampai ke 19.819. Oke. Lalu kalau kita lihat di sini nikel yang lain ya, kayak Vale SA. Ini juga seru ya. Gitu ya. Mudah-mudahan lancar naik terus ya menuju uptrendnya. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke XAU, US Oil udah, lalu kita masuk ke GBP USD. Ya. Nah, GBP USD seperti biasa ya guys ya, kita melihat bahwa dia agak telat ya. Ya, di 4 hours. Di 4 hours mulai keluar dari uptrendnya. Kalau saya akan mulai keluar dari downtrendnya atau sideways-nya yang udah terjadi dari 17 Juni. Kalau saya akan tunggu di atas 1.39 ya guys ya. Kalau kalian mau ngambil dari sekarang monggo dengan SL di bawah 138053 ya, daerah sini 138432. Boleh diambil di 138832 ya, menuju di 139872. Ya, overall kita lihat di daily ya, dia baru mau jalan lagi. Kalau saya sih akan nunggu di sini ya kalau main-main di daily ya. Lalu Euro USD juga sama ya guys ya. Setelah dia turun downtrend, ini masih tunggu dulu ya 120381 guys. Strong downtrendnya masih ada gitu ya. Kalau dia reversal ke sini 119050 mungkin kalian bisa ambil untuk sell lagi gitu ya. Nah, untuk yang satu lagi adalah USD JPY ya. Lihat ya guys ya. Nah, kita lihat aja ya, kalau dia tembus 110.764 mungkin bisa di open buy menuju 113 ataupun 111517 ya. Bentuknya udah seru nih guys, mudah-mudahan lancar naik ke atas. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu kita jangan lupa setelah dilihat ya USD CAD misalnya dan segala macam gitu ya. Setelah kamu lihat nih kayaknya dia bakalan naik nih USD-nya
gitu ya. Kita lihat aja kalau dia reversal bawah 123 214 mungkin bisa open sell lagi ya. Ini termasuk ya, kita lihat dulu dia mau tembusnya kemana gitu, apakah akan false break atau dia akan naik, kita lihat aja gitu ya. Nah terus apa namanya, jangan lupa setelah kamu trading, kamu lihat ininya, jangan kamu lupakan bahwa pemilihan brokernya harus benar ya. Gua itu pakai biasanya GIC, kalian boleh lihat di link di bawah ada di gue ya, kalian boleh lihat. Terdaftar di Bapeti ya, gampang WD-nya ya, low spread, low commission dan yang lain-lain ya. Jadi monggo dilihat, dicari yang benar-benar reliable, apalagi kita naruh duit US dollar ya gitu. Oke, lanjut setelah itu kita ngomongin BTC USD ya, atau Bitcoin. Nah, Bitcoin kalau menurut gua ya, kalau menurut gua Bitcoin masih seru kalau di atas 40.000 guys. Untuk saat ini dia masih sideways, either dia mau jebol ke bawah atau jebol ke atas. Kalau body candle-nya di bawah 30.440 harus hati-hati guys ya. Kalau misalnya dia di atas 40.000 bolehlah lo open buy ya, kalau gua masih nunggu di situ. Lalu Ethereum USD ya, Ethereum USD juga sama ya guys ya, masih kita tunggu ya, masih overall sideways. Kalau saya akan nunggu di 2604 ataupun di area 35640. Daerah-daerah sini masih oke lah, 2843 ataupun 2662 ya. Lalu ada BNB BNB USD ya guys ya. Ini juga sama ya, kita tunggu di atas 433 ya. Kalau di atas 433 mungkin bisa menuju 608 ya. Lalu Doji USD ini juga sama ya guys ya. Jadi kalau saya masih akan tunggu dia di area 0,34 ya, ataupun di area 041. Kalau kalian mau sekarang mau kalian trading kan, menurut saya bagusnya bisa di sell gitu ya, dengan apa namanya, mungkin target-target kecil aja nih, 019 dan segala macam. Karena kelihatannya mereka udah mulai jenuh nih. Lihat nih, udah mulai belibet ADX-nya ya. Oke, lanjut setelah itu kita akan ngomongin mengenai ETH udah, BNB udah, XRP ya, XRP dengan dolar ini juga sama ya, masih flat. So overall kalau kita lihat memang masih flat semua ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau mau tiktokan, mungkin main di trade atau trading di area 15 menit, 30 menit kayak gitu ya. Cuman kalau saya sih kalau misalnya baru mulai uptrend baru gua akan lihat gitu ya. Oke, lanjut setelah itu kita akan ngomongin mengenai beberapa saham yang saham-saham US yang seru ya. Contoh adalah Zoom. Ya, Zoom itu setelah keterpurukan dia di 14 Mei dia naik-naik terus nih guys. Ya, gua taruh di sini di daily ya. Nih, dan ini baru mau mantul lagi. Kalau kalian mau ngambil monggo ya, ke 400 ataupun 440 lancar jaya naik ke atas. Dan ini ya trennya itu udah lumayan ya kalau menurut gua, dan ini kayaknya masih terus-terusan, mudah-mudahan sampai 440 itu Zoom ya, dan bisa di hold ya. Lalu ada Google ya guys ya, seperti biasa ini juga bisa di hold guys, mudah-mudahan nyampe 2686 ya. Terus saya pelan-pelan naik ke puncak gunung ya, dengan SL di bawah 2505, beli di area 2561 menuju 2692. Lalu setelah itu ada FB atau Facebook ya, ini juga sama ya guys ya, pelan-pelan naik terus ya, SL di bawah 341, beli di area 357, hold aja sampai 412 nih kalau menurut gua ya. Sabar ya. Lalu setelah itu ada apa lagi ya, V ya. Apakah Apple boleh om ya? Apple kalau menurut gua ya guys ya juga boleh ya, bentuknya juga udah lucu ya, menuju 151 160, mudah-mudahan lancar ya naik ke atas ya guys ya. Semoga bagus bentuknya ya.
Dan mudah-mudahan ekstrapolasinya bisa sampai 200 ya. If you have it, you can hold it guys ya. Selama dia nggak patah tren, nggak tembus dari EMA 20-nya ataupun masuk ya. Bentuknya udah keren banget nih guys, menurut gua udah naik ke atas. Lalu setelah itu ada Moderna. Of all dari semuanya Moderna memang yang paling bagus ya dibandingin Pfizer ya guys ya. Jadi kalau menurut saya lumayan ya. SL di bawah 212 ya menuju 282, mungkin bisa di atas 243 ya mudah-mudahan. Lalu setelah itu ada Zoom udah, PYPL dan V ya. V juga seru ya guys ya. SL di bawah 235 menuju 249 ya guys ya. Lalu abis itu ada PYPL juga hold ya. SL di bawah 286, mudah-mudahan nyampe 305 atau 319. Lalu setelah itu ada EPS report buat JP Morgan ya. Kita nggak tahu apakah dia baik atau enggak, tapi most likely ini akan seru ya guys ya. SL di bawah 1510, mudah-mudahan menuju 165 ya guys ya. Ya, bentuknya udah oke ya, apalagi kalau bisa tembus 158. Lalu ada WFC ya, Wells Fargo ya, beli di area 46 guys ya. Ini kayaknya mau loncat-loncat nih ya, mudah-mudahan bisa sampai ke 49, 46, 53, 75 ya. Lalu setelah itu ada C ya, atau Citibank ya. Ini juga seru ya guys ya, kalau dia tembus di atas 75 ya. Kalau tembus di atas 75 mudah-mudahan nyampe 89.41. Lalu setelah itu ada Morgan Stanley ya. Morgan Stanley juga seru ya guys ya. Menurut gua dari semuanya nih yang paling lucu yang ini ya. Kalau dia tembus dari 92, 98 boleh dibeli. Target bisa nyampe 99, 100 ya. SL di bawah 90 ya. Ini baru mulai nih. Lancar jaya ya. Oke, so itu aja dari gua. Semoga berguna ya guys. Semoga bisa membantu kalian untuk cuan. See you guys ahead of you. Bye bye. Semoga cuan ya.